Di seluruh daerah itu pasti problemnya sama saat ini kan. Dalam 2 tahun terakhir itu problemnya pasti satu, alasan dari setiap kepala daerah itu mau dimanapun lah pasti fokus untuk penanggulangan COVID-19 gitu ya. Oke, kembali lagi ke ngobrol di TKP. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hari ini bicara dengan Gus Hepni Maulana SPD. Beliau ini merupakan Ketua Umum HMI Cabang Pontianak dan juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Gus. Iya. Di Desa Sungai Ambanga. Kuburaya. Apa kabar Gus? Kuburaya. Oh, di Kuburaya. Kuburaya. Apa kabar nih Gus? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini kemarin HMI Cabang Pontianak baru merayakan miladnya yang ke-62 tahun ya. Kita ucapkan selamat milad untuk HMI Cabang Pontianak yang ke-62 tahun. Semoga kedepannya terus melahirkan kader-kader yang bisa berkontribusi untuk kepentingan umat dan kepentingan bangsa. Amin amin. Nah, jadi kita mau bahas apa nih? Kita mau ngobrol tentang apa nih? Bebas. Oke. Jadi gimana Gus setelah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Pontianak? Apa yang dirasakan? Gimana ya, karena apa namanya, memang belum sempat punya niat dulu waktu calon ketua HMI kan, karena memang dipaksa aja oleh takdir tuh. Dipaksa takdir. Ya bahkan ber-HMI pun itu dijebak aja. Jadi kalau saya bilang gini, ber-HMI itu pun dijebak juga pada waktu itu. Cuma bedanya dijebak Tuhan di jalan yang benar. Susah nih, berat kayaknya nih. Jadi ya biasa aja sebenarnya, karena struktural dimanapun itu paling bedanya hanya pada tanggung jawabnya aja yang bertambah. Tapi kan sesama, misalnya dari komisariat kemudian ke cabang, sama aja sebetulnya, tanggung jawabnya hanya dua, di perkaderan untuk seluruh kader, kemudian yang kedua ya ke masyarakat. Udah itu aja sebetulnya. Cuma bedanya kalau di komisariat tingkat fakultas fokusnya ada di universitas saja atau di kampus kan. Ya, di tapi kalau di cabang itu kita udah nggak megang kampus lagi, tapi kita udah megang seluruhan kota. Jadi wilayah teritorial kita itu di kota Pontianak begitu. Lebih ke peran mahasiswa ke pengabdian masyarakat ya. Iya. Mengoptimalkan peran mahasiswa sebagai check and balance tadi itu untuk pemerintah. Ya. Nah, berbicara untuk menyimbangkan nih peran pemerintah nih Gus. Kita lihat sekarang kota Pontianak ini sudah 3 tahun di masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota gitu sekarang. Ya, nah menurut Gus sendiri, tanggapan Gus sendiri terkait kepemimpinan mereka ini gimana Gus? Kalau untuk, ya karena kan di seluruh daerah itu pasti problemnya sama saat ini kan. Dalam 2 tahun terakhir itu problemnya pasti satu, alasan dari setiap kepala daerah itu mau dimanapun lah pasti fokus untuk penanggulangan COVID-19 gitu ya. Pasti fokus di sana semua. Apapun masalahnya alasannya satu. 2 tahun terakhir ya, gitu ya. Jadi itu udah jadi kultur. Jadi alasan itu udah jadi kultur yang membudaya, saya pikir itu. Alasan COVID dan segala jenisnya. Bahkan untuk pembangunan, kemudian pendidikan, semuanya itu anggarannya dipotong untuk COVID. Ya, penanggulangan COVID gitu ya. Meskipun COVID-nya pun belum bisa ditanggulangi juga sampai sekarang kan. Masih ada kemungkinan besar lagi, kemudian viral lagi gitu. Ada varian klaster baru. Karena memang banyak beritanya ada varian baru, ada klaster baru dengan berbagai macam jenis lah. Nah, kemudian biasanya pas mau menjelang akhir tahun itu akan muncul lagi. Ini kan masih konspirasi nih kan. Cuma kan kita melihat apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita udah bisa prediksi kapan dia akan levelnya naik, kapan dia akan levelnya turun gitu. Tapi kalau sekarang ini kalau pemerintah beralasan pandemi, itu saya pikir udah tidak relevan. Karena sekarang itu pandemi sudah jadi endemi sekarang. Orang udah terbiasa. Jadi nggak bisa dipakai alasan lagi. Sudah hidup berdamai dengan COVID. Sudah berdamai kita gitu. Makanya dari awal itu pun saya kurang setuju ketika ada tagline-nya kita bersatu melawan gitu. Melawan kok mundur gitu kan. Melawan kok sembunyi, melawan itu bertarung fight gitu. Ditambah lagi sekarang program pemerintah juga memang dari pusat ya Gus ya, memang programnya adalah untuk menyukseskan vaksinasi. Yang memang kita sampai sekarang ini belum tahu kelanjutan setelah vaksinasi ini kehidupan kita akan seperti apa. Akankah ada PPKM atau ya segala macam pembatasan yang ada lah kemarin kan. Ya, HMI juga udah melaksanakan vaksin itu. Ya, alhamdulillah. 2 kali. Pak, jadi bahkan wali kota pun sudah
hadir cek langsung ke lokasi gitu. Cuma memang kita kemarin mengangkat vaksinasi itu berbeda karena semua orang tuh bisa melaksanakan vaksin, semua ormas misalnya, semua OKP bisa saja melaksanakan vaksin kan, vaksinasi. Cuma perlu ada gerakan lain untuk penyuksesan vaksin ini. Karena mungkin yang vaksin itu hanya orang-orang yang merasa butuh. Ya. Terkait syarat-syarat, orang yang sering keluar dari Kalbar, sering pulang pergi dari Kalbar kan. Kemudian yang ASN dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tidak bersinggungan dengan itu, mereka enggak vaksin. Maka sosialisasi. Jadi kalau misalnya programnya vaksinasi hanya mengadakan terbuka secara umum vaksin, saya pikir itu tidak akan persenan itu tidak akan masuk. Karena di masyarakat di kalangan tidak rata secara menyeluruh. Iya, masyarakat dengan bawah itu nggak mau mereka untuk melaksanakan vaksinasi. Dan ini akan jadikan alasan lagi nih untuk tahun depan nanti nih. Vaksinasi belum selesai, akhirnya pembangunan masih juga belum dilakukan gitu. Iya. Ya, apalagi kita melihat kan memang terutama yang lebih banyak lebih gencar lah untuk ikut vaksinasi ini kan memang ASN orang-orang yang suka bepergian keluar. Kayak kita nggak tahu nih dengan orang-orang yang mungkin kerjanya sebagai ibu rumah tangga yang jarang keluar. Ya mungkin melalui pencarian ini nanti kita hasilkan pemikiran-pemikiran baru lah. Gimana bisa vaksinasi ini program vaksinasi ini rata secara menyeluruh. Oh, HMI udah punya rumusannya itu. Cuma memang belum ditanggapi oleh ini kan. Sudah ada ya Gus ya. Iya, artinya kita udah memberikan sumbangsi gagasan begitu. Iya. Masalah nanti gagasannya itu sesuai atau tidak, itu kan tinggal evaluasi saja sebetulnya. Jadi memang perlu ada peran pemuda, karena kita kan hari ini kampanyenya adalah milenial kan. Iya. Jadi pemuda, khususnya di OKP itu, organisasi kemahasiswaan, saya pikir itu lebih bisa masuk di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita ada di HMI itu udah buat relawan muda HMI, tapi belum ditanggapi sampai hari ini. Sebenarnya relawan muda HMI itu kita arahkan untuk masuk dalam bagian Satgas COVID-19 Kota Pontianak begitu. Cuma belum ada tanggapan. Padahal kader-kader yang relawan muda ini sudah kita didik dengan baik. Jadi kader-kader terbaik HMI begitu ya, yang akan kita sebarkan ke masyarakat. Cuma belum ditanggapi. Relawan ya. Iya. Ya, semoga aja ditanggapi nanti. Ya, semoga lebih cepat ditanggapi supaya ada gagasan-gagasan serta gerakan-gerakan baru nih untuk terjun langsung ke masyarakat. Iya, terjun langsung ke grassroots langsung. Nggak bisa kalau hanya lewat media misalnya, kemudian hanya proses ajakan-ajakan. Ya orang masyarakat bawah itu nggak melihat siapa yang ngajak mereka, tapi mereka melihat bagaimana cara mengajaknya sebetulnya. Jadi kalau hanya dibuka di tempat-tempat khusus di mall misalnya kan, ya nggak semua masyarakat bawah itu ke mall kok. Ngapain juga ke mall? Saya pun udah jarang sekali ke sana kan, karena memang tidak ada kepentingan di sana. Apalagi yang masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah, mereka nggak akan ke sana dan nggak akan mungkin vaksin di sana. Jadi vaksin itu memang harus langsung ke tempat di mana jumlah masyarakat yang belum vaksin itu terdata berapa, daerah mana misalnya, Pontianak Selatan kah, Pontianak Kota, ini nanti di kelurahan mana, kemudian di RT berapa, datanglah di situ. Ya bisa saja digencarkan melalui puskesmas ya. Iya. Ya sambil aja gitu, sambil bukan hanya masyarakat diminta vaksin saja, tapi ya diberikanlah beras berapa kilo misalnya kan, itu lebih menarik gitu, lebih menarik dan lebih terajak masyarakat, memotivasi masyarakat. Iya, motivasi gitu ya. Jadi kalau dalam teori pendidikan itu stimulus respon namanya. Ada stimulus yang diberikan baru nanti ada respon. Kalau nggak ada stimulus sih nggak akan pernah kerespon tuh. Nah, HMI bisa nanti bantu menyalurkan itu. Insya Allah. Nah, ini yang ditunggu sebenarnya, gagasan-gagasan seperti ini yang ditunggu. Oke, jadi kita balik lagi tadi ini Gus. Setelah sekarang udah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Pontianak yang sudah dilantik, apa harapannya? Apa yang pengen Gus berikan nih dari HMI untuk masyarakat? Banyak tuh, banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Karena memang HMI ini kan harapan masyarakat Indonesia lah begitu. Jadi kalau HMI-nya berada di Kota Pontianak, berarti harapan masyarakat Kota Pontianak. Nah, yang paling jadi perhatian penting kita itu adalah kesenjangan sosial sebetulnya. Karena memang HMI sesuai dengan tujuannya itu adalah membela kaum yang lemah atau mustadafin, kaum yang lemah. Nah, hari ini kita lihat di Kota Pontianak kesenjangan sosial itu sangat miris ya, sangat prihatin. Banyak gepeng, gelandangan segala macam kan. Jadi
sekarang itu karena saya lama di Jawa dulu. Ketika di Jawa itu kan masuk bis ketemu pengamen, ketemu gepeng, masuk ke stasiun kereta ketemu begitu juga. Pokoknya ke daerah manapun, ke tempat manapun pasti ketemu dengan orang-orang begitu. Jadi sekarang ketika saya berada di Pontianak, saya merasa seperti di Jawa. Karena setiap saya berhenti lampu merah, selalu ketemu. Berhenti lampu merah ketemu, singgah ngopi ketemu. Ya, artinya kalau ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan semakin banyak orang-orang yang berada di pinggiran lah. Iya, semakin banyak gitu. Artinya kan dengan adanya bukti real ini sampel bahwa ada kesenjangan sosial yang masih belum tertangani di Kota Pontianak. Ya pastinya ekonomi merendah, kemiskinan juga meningkat. Ya. Itu kalau saya pikir begitu. Itulah mungkin menjadi fokus utama juga ya. Di HMI cabang Pontianak. Iya, fokus HMI di sana. Ya selain membantu pemerintah memberikan gagasan. Karena memang pemerintah kan dipilih masyarakat ya untuk memberikan solusi kan kepada masyarakat juga. Dari masyarakat untuk masyarakat sebenarnya. Ya mereka dipilih untuk memberikan solusi untuk masyarakat begitu. Kalau tidak punya solusi ya berarti kan tak punya gagasan. Kalau tidak punya gagasan ya tinggal minta saja kepada mahasiswa kan begitu. Mahasiswa saya pikir banyak memiliki gagasan-gagasan pembangunan untuk Kota Pontianak. Bahkan diskusi kita di fungsionaris pengurus cabang itu kita ingin segera merumuskan rencana pembangunan 5 tahun Kota Pontianak ke depan. Terlepas siapapun nanti yang memimpin Kota Pontianak gitu. Jadi kita ingin presentasikan barang ini gagasan HMI ya untuk pembangunan Kota Pontianak dari berbagai sektor, dari pendidikan, kemudian dari ekonomi, kemudian dari kesehatan, kemudian dari sosial, politik, pembangunan juga ya infrastruktur juga ke sana. Kita arahnya lebih ke sana. Ya, semoga gagasan ini bisa diterima siapapun nanti pemimpin ke depan untuk Kota Pontianak yang lebih maju pastinya. Ya karena memang peran-peran pemuda di sini sangat dibutuhkan, apalagi mahasiswa di tingkat mahasiswa yang katanya agent of change. Ya, agen perubahan kan jelas kan. Kita agen perubahan ya, pasti ada hal-hal yang akan bisa kita rubah itu dengan gagasan-gagasan yang kita usung. Ya perlu memang ada gebrakan-gebrakan baru ya Bos. Ya, jadi istilahnya nggak ada pertimbangan-pertimbangan apa. Selama itu keluar dari pikiran dan sumbernya itu pikiran, ya berarti gagasan itu udah tinggal gerakan lagi. Tinggal gerakan aja gitu. Nggak perlu ada yang ditakuti itu. Sambil diminum, sambil dimakan gue. Ini nggak ada mereknya ya? Nggak ada. Kita nggak di endorse di sini. Jadi kembali lagi lah tadi ya di 3 tahun masa kepemimpinan Pemkot kita nih Gus. Berarti memang yang saya tangkap ini lebih ke istilahnya bukan gagal. Mungkin tidak ada kata gagal ya, hanya saja belum berhasil nih. Ya belum berhasil, bukan gagal. Ya gagal itu sebenarnya adalah kemenangan yang tertunda, keberhasilan yang tertunda. Ya berarti salah satu problem yang masih jadi pusat perhatian ini adalah mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan, kemudian pembangunan pendidikan itu penting karena jadi contoh sederhana gini. Kemarin itu hasil diskusi kita kecil-kecilan. Ini sektor pendidikan misalnya ya. Jadi saya soroti sektor pendidikan di Kota Pontianak misalnya. Terlepas perkuliahan tatap muka, kemudian sekolah PTM tatap muka dan seterusnya, itu bukan soal itu kan hanya soal insidentil pandemi saja. Toh hari ini pun sudah tatap muka. Namun yang perlu digarisbawahi itu adalah khususnya di perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak gitu. Karena memang sumbangsihnya perguruan tinggi itu lulusannya ya untuk membangun Kota Pontianak, di samping juga membangun daerah-daerah di hulu-hulu Kota Pontianak, daerah hulu-hulu Kalbar. Tapi kalau bisa kita cek ya dari 100 misalnya, dari 100 siswa lulusan terbaik sekolah menengah atas, itu pilihan mereka melanjutkan pendidikan tinggi bukan di Pontianak, tapi di luar. Lebih keluar ya. Iya, karena mereka berpikir bahwa ijazah keluaran kampus luar Kalbar itu lebih berlaku dan lebih mahal nilai jualnya di Kota Pontianak. Ya meskipun di sana institut gitu ya, di sini universitas misalnya. Tapi karena berangkat dari Jawa pulang gitu, lebih dipandang istilahnya. Lebih dipandang. Bahkan sarjana-sarjana luar yang kalah saing di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Kalimantan, di Jawa misalnya, di Jawa atau daerah-daerah lain, mereka berbondong-bondong untuk
ke Pontianak, Kalimantan Barat, ya kota Pontianak lah khususnya, karena kota Pontianak kan kota perdagangan dan jasa. Maka singgahnya mereka di kota Pontianak, akhirnya putra-putra daerah tidak mendapatkan kesempatan. Ya, kita bisa lihat lah, gitu, dari semua sektor-sektor yang ada, berapa jumlah persenannya putra daerah asal Pontianak gitu, yang berada di situ, orang-orang luar. Dari UMKM misalnya, nggak ada orang Pontianak, jarang orang Pontianak tuh. Lebih orang pendatang yang lebih pendatang gitu ya, lebih pendatang. Begitu juga dengan guru-guru misalnya, ini banyak juga pendatang dari luar, mengandalkan ijazah luar. Artinya kan perguruan tinggi di kota Pontianak, yang ada di kota Pontianak ya, perguruan tinggi kota Pontianak itu bukan pilihan orang pinter kan gitu. Karena orang pinter nggak milih di sini gitu, ini mereka milih keluar. Itu yang kita soroti di situ sebetulnya. Kenapa nggak putra daerah itu beasiswakan di kota Pontianak, di perguruan tinggi yang ada di kota Pontianak? Perguruan tinggi kita tuh banyak. Semakin banyak putra daerah yang memiliki memiliki prestasi kuliah di tempat ini, di kota kita, saya pikir sumbangsihnya untuk pembangunan kota Pontianak lebih besar daripada orang. Karena nggak mungkin orang mau bangun rumah orang kan begitu. Ya, karena istilahnya putra daerah lebih paham dengan daerah sendiri, dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu kalau dari kita sih lebih ke pendidikannya. Cuma kan ini belum data yang pasti, belum detail secara akurat kan. Kita masih dalam proses pengkajian. Cuma nggak apa-apa saya sampaikan ya, biar nanti nggak terkejut kalau kita aksi turun demo kan masalah ini. Gimana demo nih? Dari pendidikan, kemudian tadi kesenjangan sosial. Ya kalau ekonomi saya pikir semuanya memang setiap daerah memiliki kendalanya sendiri ya, ada problem sendiri mereka terkait ekonomi, karena memang anggaran semuanya berlangsung dari pusat. Nah, terpotongnya juga dari pusat. Tetapi kan itu juga bukan sebuah alibi begitu yang dijadikan yang dikeluarkan dalam setiap kasus, dalam setiap isu gitu. Misalnya dengan dari lingkungan juga, banjir yang tidak pernah selesai ini kan, kemudian macet. Macet. Ya, transportasi kita masih kacau, macet tiap hari. Lebih ke tata letak kotanya ya Gus ya? Iya, tata letaknya jadi agak miris juga. Kota Pontianak itu nggak terlalu sepadat kota-kota lain lah saya pikir. Masih banyak lahan-lahan kosong gitu. Nah, tetapi kota Pontianak masuk dalam nomor 5 atau nomor 6 kota yang termacet se-Indonesia sampai hari ini. Iya, menjadi problem sebenarnya, padahal kita masih banyak lahan kosong. Iya, problem kita sebenarnya. Ya meskipun alibinya karena Pontianak itu tempat kota persinggahan, perdagangan dan jasa. Tapi kan kita lihat jalan-jalan alternatif itu kan nggak ini masih nggak mampu menampung kendaraan kita, nggak mampu. Tol misalnya. Iya, yang pasti menjadi sorotan. Iya, jadi tolnya yang terlalu dekat dengan lampu merah itu mengakibatkan lampu merahnya 4 arah gitu ya. Kemudian setiap satu jalan itu hanya 2 arah. Artinya kan ada ketidaklancaran di situ. Nah, saya pikir problem-problem sederhana itu yang perlu diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya ingin pembangunan infrastruktur yang lain yang sifatnya tidak kurang bermanfaat lah untuk masyarakat misalnya kan, itu lebih dikesampingkan dulu gitu ya. Jadi lebih kepada menanggulangi macet, kemudian banjir gitu ya. Karena drainase kita itu nggak jelas kita. Kemudian ruang-ruang publik sih saya pikir udah cukup lah di kota Pontianak itu. Ya, ada lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Ditambah lagi sekarang di depan audit Untan. Ya, ada ruang publik di sana. Dan saya pikir kesuksesan pemerintahan itu bukan seberapa banyak dia bangun tempat wisata dan ruang publik, tidak. Tetapi bagaimana dia mampu menurunkan angka kemiskinan, kemudian menaikkan atau membangkitkan ekonomi masyarakat, serta pendidikan juga, pendidikan di kota itu kan, itu ukuran-ukuran sederhana suksesnya, bukan seberapa banyak. Jadi ukuran suksesnya sebenarnya gitu itu lebih banyak menyelesaikan masalah ya, bukan membuat gagasan-gagasan baru baru, lebih menyelesaikan, mengatasi masalah yang ada dulu. Iya, masalah-masalah sederhana gitu. Iya. Nah,
Kayak lahan parkir misalnya. Lahan parkir kita nggak ada tuh. Tempat-tempat parkir semua sembarangan semua kan. Apalagi kadang orang-orang yang jual di pinggir jalan, kadang parkirnya nggak jelas, kadang makan di badan jalan. Padahal saya rasa mungkin setiap jalan di Kota Pontianak udah ada pembatas tapi jalannya ada cat putihnya, tapi kadang juga masih dilanggar. Iya, penertiban penertiban pedagang kaki lima misalnya memang difokuskan. Jadi sebetulnya ada peluang besar seandainya memang ada salah satu tempat di Kota Pontianak yang bisa dijangkau dari setiap daerah. Di situ itu jadi tempat tempat pasar. Oh, pasar perdagangan. Oh ya, pedagang kaki lima. Iya, pedagang kaki lima di situ. Jadi selain di situ ruang publiknya gitu, di situ juga sebetulnya tempat pembangunan ekonominya juga. Pembangunan ekonomi masyarakat gitu. Jadi ada tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk pedagang kaki lima jualan gitu. Tapi pedagang kaki lima boleh jualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Itu kan sederhana. Itu kan masuk dalam UMKM nih. Iya. Masuk dalam UMKM dan itu saya pikir meningkatkan animo ekonomi situ, animo ekonomi masyarakat, nggak akan ada inflasi lagi. Dapat tiga sebenarnya di situ, ada ruang publik, meningkatkan sarana ekonomi, juga apa tadi ya satunya? Ya itulah intinya di situ. Kalau di satu seandainya disediakan satu tempat memang untuk para pedagang kaki lima itu jualan, ya itu bisa menjadi ruang publik, bisa menjadi sarana meningkat ekonomi juga. Kalau kita pikir sih begitu. Iya. Nggak tahu kalau pikiran pemerintah kan. Iya. Karena nggak tentu pasti beda gagasannya. Tapi gagasan mahasiswa itu biasanya lebih sederhana dan lebih mementingkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Iya. Jadi yang penting-penting. Jadi yang lebih urgent ini. Iya. Yang ada di depan mata ya, Gus. Bukan soal yang wah-wah gitu. Kita sederhana saja, tapi itu manfaatnya terasa ke masyarakat. Ya. Oke. Sedikit tadi ini, Gus, terkait bicara tentang pendidikan. Ya memang hari ini kita lihat ujian nasional ini dihapuskan dan diganti menjadi asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini sendiri kan sebagai ibaratnya ada beberapa utusan misalnya per sekolah diambil untuk dilakukan, ibaratnya mereka ini adalah sampling dari setiap sekolah. Mereka seperti diuji kayak dari segi pemahaman, skill segala macam, apa yang mereka dapatkan. Jadi ujian nasional ini dihapuskan. Nah, kalau menurut Gus sendiri ini bagaimana? Karena Gus sendiri kan juga sarjana pendidikan nih. Lihat fenomena ini seperti apa? Apakah ini sebenarnya fenomena yang menguntungkan? Ya mungkin menguntungkan bagi siswa, tidak perlu pusing, tidak perlu stres belajar untuk ujian nasional supaya lulus. Tapi juga kalau saya dari kacamata saya sendiri, saya melihat ya di sini juga ada sisi minusnya. Karena seandainya kalau memang seandainya setelah melalui asesmen nasional mereka diarahkan misalnya di sekolah ini mereka kurang mendapatkan ini, tapi ketika mereka sudah diuji dan ada takaran nilai lah misalnya, terus mereka diarahkan ke sini supaya mendapatkan pendidikan yang lebih tepat. Itu kan sebenarnya salah satu hal yang baik sebenarnya. Tapi kalau seandainya setelah asesmen nasional ya mereka bebas kemana Kak? Kalau itu menurut saya menjadi problem juga. Kalau menurut gue sendiri gimana? Ya, pemerataan pendidikan kan masih belum. Jadi penerapan asesmen nasional juga kesuksesannya itu masih jauh. Kalau kita cerna misalnya kan pemerataan pendidikan masih belum jelas. Kita masih ada label-label sekolah favorit, kemudian ada label sekolah yang swasta begitu kan. Udah ada serta sekolah-sekolah lain lah. Ada swasta yang labelnya grade-nya tinggi gitu. Ada yang sekolah nasional, sekolah punya pemerintah misalnya tapi grade-nya rendah. Nah, ini kan perlu ada pemerataan pendidikan. Kalau misalnya di sekolah yang non swasta itu fasilitas pendidikan, penunjang pendidikan itu sudah baik ya, maka di sekolah-sekolah lain juga harus mesti sama. Contoh sederhananya kalau di sekolah A misalnya ada drum bandnya misalnya kan, ya di sekolah satunya mesti ada juga lah. Kemudian ada pramukanya di sekolah satu ternyata nggak ada, ini kan artinya ada tidak meratanya pendidikan. Begitu juga dengan fasilitator yaitu gurunya, tenaga kependidikannya. Nah, kalau di sana gurunya labelnya udah udah bukan honorer lagi misalnya kan, udah, tapi satunya itu masih honorer kan artinya masih tidak merata pendidikan. Asesmen tidak akan berjalan. Otomatis sekolah favorit akan terus menjadi favorit tuh. Nah, sekolah yang grade-nya bagus akan terus grade-nya bagus karena mereka udah punya segala hal. Tentu mereka tidak akan mengirimkan orang-orang yang tidak bagus.
Mereka pasti ngirimkan sampel-sampel yang paling bagus. Ya bukan berarti kita mendiskreditkan bahwa sekolah swasta itu tidak bagus, enggak. Tetapi kan dari sarana udah beda, sarana prasarana udah beda. Saya sendiri kan mengelola sekolah pendidikan yang swasta. Sarana kita dengan yang negeri itu ya jauh berbeda. Jauh, meskipun siswanya juga belum tentu misalnya lebih bagus yang mana. Tetapi kan ini soal bicara keahlian dan pengalaman. Orang yang tidak pernah pengalaman main drum band ya kemudian disuruh main drum band ya akan kacau gitu ya. Iya. Karena soal skill kan. Soal skill. Nah, kalau saya pikir begitu. Jadi ya ujian nasional juga tidak relevan sebetulnya. Asesmen nasional itu relevan diterapkan ketika pemerataan pendidikan udah jelas. Ya, berarti solusinya ini adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan udah jelas. Artinya ada sekolah-sekolah yang swasta yang sudah tidak jelas itu dihapus misalnya. Dan itu juga di samping mengurangi anggaran, bantuan dan seterusnya. Karena banyak juga sekolah-sekolah yang sudah ya ukuran standar jumlah banyak siswanya itu udah nggak jelas tuh. Ada satu terdaftar di sini, ada satu terdaftar dia sekolahnya 2 misalnya. Ada yang sekolah di swasta, siangnya sorenya dia sekolah paginya sekolah di negeri misalnya. Jadi pemerataan pendidikan itu adalah kunci utama kesuksesan berjalannya pendidikan. Terkait nanti mau UN kah, mau dia pelaksanaan asesmen, itu soal pemerataan saja. Kuncinya di sana. Selama pemerataan pendidikan tidak jelas, mau sistemnya seperti apapun dirubah, ya hasil tetap sama. Kurikulum sering kali dirubah tuh. Dari zaman Belanda, kurikulum zaman Belanda dirubah berapa kali terjadi perubahan. KTSP 2006, kemudian diganti K13, ya hasilnya sama aja gitu. Ya, artinya karena memang dasar dari pendidikan pemerataannya itu masih belum sesuai, masih belum dapat. Kalau saya pikir itu. Ya berarti poin-poinnya ini adalah pemerataan pendidikan, baik dari tenaga kerja, juga dari kurikulum pembelajaran ini mungkin yang perlu diperhatikan daripada tesnya itu dari ujian nasional ke asesmen nasional, mungkin pemerataan pendidikan ya Gus lebih. Karena soal teknis aja tuh kan, asesmen mau UN kan soal teknis saja. Ya kalau tidak ada asesmen dan tidak ada ujian sebenarnya tidak masalah. Nggak masalah juga gitu kan. Tidak bisa dijadikan tolak ukur juga. Artinya Indonesia itu perlu berkaca. Kalau Indonesia terlalu luas lah mungkin. Tapi Menteri Pendidikan kita itu perlu berkaca dengan kesuksesan pendidikan di negara-negara lain. Gitu. Jadi ngukur kejeniusan siswa itu atau pantas lulusnya atau tidak, dia bukan diukur dari angka-angka, tapi apa karya yang dibuat, kan begitu. Jadi lebih kepada mengeksplor kemampuan siswa. Kalau kita kan sistem kita mau UN itu tidak mengeksplor kemampuan siswa. Kan ada siswa yang tidak mampu dalam bidang matematika, tapi dia mampu di bidang bahasa Indonesia misalnya. Dia mampu di bidang bahasa Indonesia, tapi tidak mampu di bidang biologi dan seterusnya. Dia kan nggak bisa diukur nih. Sebenarnya yang pinter itu yang mana gitu? Apakah karena dia pinter matematika kah, atau yang dia pinter di biologi? Kan nggak bisa diukur. Maka kalau ukurannya begitu, teknisnya mau seperti apapun ya nggak bisa. Mau asesmen pun, mau UN pun sama aja. Tapi kalau saya pribadi ya, karena saya ngelola pendidikan, memang UN itu udah nggak relevan dilaksanakan. Justru menambah beban siswa. Menambah beban siswa, nambah beban guru gitu. Kemudian secara teknis pelaksanaannya pun jadi berkat dari pengalaman pengalaman. Artinya soal itu sudah bocor lebih dulu gitu untuk masuk dalam kelas. Meskipun teknisnya diganti-ganti. Soal nomor ini di siswa nomor ini beda nomornya. Tapi kan siswa ini bisa baca, dia tahu dia mana yang benar kan. Tidak efektif juga sebenarnya menjadi efektif juga gitu. Karena kita udah pengalaman di sana. Saya pikir itu. Oke. Baik. Mungkin ini dari pembicaraan ini kepada pemirsa yang nonton nanti bisa bisa menjadi sebuah gagasan barulah, pemikiran baru yang saya rasa mungkin para penonton nanti bakal ada pemikiran baru lagi. Mungkin inilah yang bisa menjadi gagasan untuk membangun Kota Pontianak ke depan. Pendidikan, pemerataan pendidikan. Oke. Selanjutnya tadi saya menarik juga di pembahasan ruang publik nih. Kalau yang pernah saya baca di sebuah artikel itu, di sebuah berita, targetnya di tahun 2025
Pemkot Kota Pontianak ini pengen nambah ruang publik lagi sampai 10 banyaknya. Nah, kalau menurut Gus sendiri, ruang publik ini sebenarnya gimana sih, Gus? Ya, itu nggak ini apa namanya ya? Saya pikir itu pembangunan yang terlalu dipaksakan. Iya. Jadi rencana pembangunan RP5 itu kan, rencana pembangunan 5 tahun kan. Repelita itu bahasanya. Itu saya pikir terlalu memaksakan diri, karena di saat sekarang ekonomi rakyat itu masih belum naik tuh. Jadi di per bulan Oktober ini inflasi ekonomi di Kota Pontianak itu 0,30 kalau tidak salah. 0,30. Artinya angkanya masih agak tinggi. Agak tinggi. Jadi memang ekonomi kita perlu dibangkitkan. Kalau langsung memaksakan pembangunan ruang publik sampai 10 jumlahnya ya, sampai 10. Ya di saat ekonomi belum stabil, ya itu juga menghentikan untuk anggaran-anggaran di sektor-sektor yang lebih penting, yang lain gitu. Kalau saya pikir kita sudah punya ruang publik yang tinggal dipoles aja. Ya, lebih dioptimalkan lagi sebenarnya. Ya. Karena memang Kota Pontianak itu memang agak kurang dalam mengoptimalkan cagar budaya yang ada. Ya. Sebenarnya cagar budaya itu dia sudah berfungsi sebagai ruang publik, kemudian dia berfungsi sebagai pariwisata kan? Iya, destinasi wisata. Destinasi wisata. Tapi kita lihatlah dari semua yang ada, pengelolaannya pun kacau. Iya, sampai saat ini terhitung sampai saat ini gitu ya. Renovasi mungkin perbaikan biasa. Tetapi kalau untuk betul-betul menjadikan itu sarana pariwisata sekaligus ruang publik untuk masyarakat serta para pendatang, kemudian para wisatawan, itu masih belum terkelola dengan baik. Contoh sederhana itu di makam Batu Layang tuh. Kalau kita lihat dari saya kecil itu Batu Layang jadi ikonnya kan. Iya. Itu nggak kerurus. Bukan makamnya sebetulnya kan namanya Batu Layang nih. Kan tinggal bagaimana Batu Layang batunya itu pinggiran sungai itu dikelola baik gitu kan. Kan kesannya di sana masih kumuh. Iya. Pinggiran sungai masih kumuh. Kemudian begitu juga dengan yang pengelolaannya. Mungkin hanya perubahan cat saja. Nambah paving, saya pikir semua orang bisa begitu. Tapi lebih pengoptimalannya juga. Pengoptimalannya masih banyak juga ini pengemis di sana masih banyak. Iya. Dan itu kurang kurang elok juga lah. Ada wisatawan datang kan. Iya, benar juga. Karena saya sendiri misalnya bukan kita nggak mau sedekah, bukan. Iya. Tapi kan ini tempat wisata, tempat wisata gitu, tempat wisata religi. Tapi nyampe ke sana kita kadang takut masuk tuh. Takut masuk bukan karena kita nggak mau berbagi sebetulnya. Kan saking banyaknya pengemis di sana. Sepanjang jalan tuh ada. Keluar dari jalan, kita dikejar-kejar oleh anak-anak kecil situ tuh. Ya. Itu tentu mengurangi rasa nyaman wisatawan. Kemudian yang ada juga belum terkelola. Ya lebih lah di sana. Ini namanya kan wisata religi, tentu ada nilai wisatanya selain religinya kan. Tapi nilai wisatanya masih kurang. Orang ke sana karena orang peduli dengan sejarahnya saja sebetulnya. Tapi kalau untuk bicara sejarahnya, bicara wisatanya, orang bukan sana destinasinya. Orang lebih milih pergi ke tempat karaoke daripada ke sana kalau untuk berwisata kan. Lebih milih ke mall dan seterusnya. Itu di Batu Layang. Lain lagi ada tempat-tempat wisata yang lain, misalnya di mana nih, Tanjung Raya 1 nih, Kampung Dalam, Keraton. Ya di Keraton, Istana Kadriah. Ya di Istana Kadriah misalnya, kan perlu dikelola juga dengan baik untuk kayak gitu. Kemudian ada ya masjid-masjid di sana dan selanjutnya kan perlu ada pengelolaan juga, pengelolaan dengan baik juga. Jadi saya pikir kalau membangun ruang publik lagi bahkan sampai 10 itu terlalu memaksakan diri. Terlalu berlebihan ya Gus? Ya, terlalu berlebihan. Kalau saya pikir lebih kepada cagar budaya yang ada. Cagar budaya di Kota Pontianak itu banyak sekali. Nah, kemarin tuh udah bagus tuh yang udah dibuat di Tugu Katulistiwa. Cuma masih belum selesai sampai hari ini. Berarti itu udah bagus saya pikir. Kemudian ya peninggalan sejarah Kota Pontianak juga perlu
dikelola, karena itu juga ya selain lebih dilestarikan lagi iya, ya. dilestarikan kembali. Ada musola tertua di Kampung Dalam itu juga terbengkalai aja tuh. Kemudian ada sekolah tertua yang di dekat pelabuhan, kan itu perlu jadi tempat ruang publik, destinasi wisata di sana tuh. Kan tinggal direnovasi aja dengan bagus kan, tanpa mengurangi esensi bangunan aslinya kan. Iya. Itu jadi tempat ruang publik, saya pikir bagus gitu. Saya pikir gitu sih. Iya, sebenarnya kan memang sejatinya ruang publik di Kota Pontianak ini sendiri banyak, bahkan yang baru-baru saat ini kan yang lagi ngetren lah di Kota Pontianak ini Taman Digulis, di waterfront. Iya. Nah, sebenarnya tempat-tempat inilah sekaligus juga cagar-cagar budaya yang ada seperti Istana Kadria, Keraton. Itu mungkin hal-hal yang perlu lebih dioptimalkan lagi dari segi pengelolaan, penataan dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya menjadi ruang publik saja gitu kan, bisa menjadi destinasi wisata juga. Saya punya satu gagasan sebetulnya untuk ini. Untuk ruang publik. Ya, ruang publik sekaligus pembangunan UMKM di pembangunan ekonomi Kota Pontianak misalnya. Iya. Gimana tuh Gus? Ya, kita kan di Kota Pontianak pasti masyarakat itu tinggalnya di pinggiran sungai. Ya. Gitu ya, pinggiran sungai. Jadi kalau untuk di dekat-dekat sungai, saya pikir di sana perlu misalnya dijadikan sebagai kampung gitu, kampung apa namanya misalnya. Jadi daerah wisata tersendiri. Iya, dan itu betul-betul diperbaiki, betul-betul dibuat. Artinya bukan berarti membongkar rumah dan membuat rumah baru, enggak. Tapi rumah yang ada itu misalnya diberikan warna-warni. Misalnya contohnya diberikan warna-warni, dan situ semuanya orang jualan pedagang kaki lima, UMKM mereka, kemudian mengenalkan produk mereka di sana. Jadi saya pikir yang sifatnya kampung begitu modelnya itu lebih juga menarik pada wisatawan tuh. Ya. Jadi kalau wisatanya sifatnya lebih modern, orang udah biasa. Iya, sebenarnya bukan lebih ke pembangunan, lebih penataan lagi. Iya, penataan lagi. Memang ada kampung wisata gitu kan di pinggiran sungai itu. Ya, karena udah padat dan seterusnya, jadi kan kampung wisata misalnya di situ. Misalnya di Beting. Iya. Beting jadi kampung wisata yang orang-orang di sana UMKM-nya bangkit semua. Dan destinasi kita ke sana. Ya, karena memang jadinya Kota Pontianak ini selain kota khatulistiwa juga ya Gus ya. Iya. Letaknya yang memang strategis di ada sungai terpanjang di Indonesia. Ya, pengelolaan parit-parit. Saya kayak misalnya di daerah Sungai Jawi Parit tuh. Ya. Itu sebetulnya udah bisa jadi ruang publik tuh, wisata di situ. Di sepanjang Sungai Jawi itu, sungainya tuh. Iya. Sungai apa namanya tuh? Ya Sungai Jawi itu, Sungai Jawi namanya Gus. Banyak orang jual seller. Iya. Jadi sungai itu, jadi saya tertarik dengan sistem yang ada di Belanda tuh. Ya meskipun sakit hati juga dengan Belanda kan. Iya. Tapi saya tertarik, mereka kan lebih banyak perairannya kan, lebih banyak paritnya. Dan daratannya pun hasil buatan juga mereka. Iya. Tapi untuk mengelilingi kota mereka tuh, kota Amsterdam itu kalau nggak salah, bisa melewati parit di situ. Pakai kapal dan seterusnya kan. Nah, bagaimana kalau seandainya Sungai Jawi itu bisa jadi begitu? Jadi jalur transportasi ya Gus. Pokoknya sungai-sungai yang ada di Pontianak itu dioptimalkan lah begitu, bebas dari pemukiman ilegal dan betul-betul ditata rapi. Saya pikir selain ruang publik terbangun juga di situ, pariwisata juga. Ya, menambah daya tarik wisatawan juga, gitu. Ya. Daripada membangun ruang-ruang publik di tempat-tempat lain dan yang ada belum optimal. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Gus dari sekian banyak tanggapan nih, obrolan yang berbobot menurut saya ini. Ini mungkin bagi para, apalagi ada orang-orang Pemkot ya, orang Pemkot kalau mungkin nonton ini boleh, ini ibaratnya sumbangsi pemikiran, ide gagasan dari Gus Sepni selaku Ketum HMI Cabang Pontianak. Ya, karena kita hanya bisa ngasih gagasan, pikiran kan. Ya pemerintah lah yang memberikan solusinya kan. Ya, sekaligus juga menjadi penggerak ya Gus ya. Oke, mungkin ini terakhir ya Gus ya. Sebentar lagi ini kita udah masuk bulan Oktober nih, hari ulang tahun Kota Pontianak. Nah, kalau dari
Gus sendiri nih dari selaku Ketua Umum HMI Cabang Pontianak lah, apa yang pengen Gus berikan dari HMI Cabang Pontianak untuk Kota Pontianak? Ya, sesuai dengan ranah kita sebetulnya. Ya. Nah, kita ini kan untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan indeks pembangunan pemuda atau IPP. Ya, nanti turunannya itu indeks pembangunan manusia IPM kan. Saya pikir semua organisasi mahasiswa memiliki tujuan dalam rangka untuk membantu pemerintah membangun Kota Pontianak. Ya. Maka berawal dari gagasan itu, pemerintah kota juga perlu memperhatikan, kemudian melihat jauh ke bawah, ya khususnya teman-teman di mahasiswa, untuk dimintai gagasan-gagasannya. Artinya misalnya dalam raperda misalnya kan, pembentukan undang-undang dan segala jenisnya, peraturan daerah, gagasan-gagasan dari mahasiswa itu saya pikir perlu untuk masuk di sana. Misalnya raperda terkait kepemudaan, ya banyak, ada OKP, ada Cipayung yang mungkin bisa diundang. Begitu juga bicara dengan perda-perda yang lain, misalnya kebijakan-kebijakan lain. Barangkali ketika misalnya mahasiswa tidak dimintai gagasan, ya maka gagasan mahasiswa itu sia-sia. Jadi kita itu seolah-olah nggak ini ya, hanya fokusnya ya gitu-gitu aja berkadernya. Padahal kita ingin membantu Kota Pontianak gitu, membangun Kota Pontianak. Bukan berarti kita mendiskreditkan pemikiran-pemikiran yang sepuh-sepuh sekarang. Tapi itu tidak relevan, enggak. Tapi kita dari pemuda ingin juga membantu sumbangsi gagasan. Karena HMI sampai hari ini pun belum juga hadir. Karena kita nggak diundang, kan ngapain hadir kan begitu. Dan saya pikir juga Cipayung atau OKP-OKP yang lain itu juga tidak diundang. Kita hanya diundang kegiatan-kegiatan dialog yang sifatnya itu hanya seremonial saja. Dialog bicara tentang kemudaan, bicara tentang pemulihan ekonomi, dan itu tidak berkelanjutan tanpa action. No action, take only gitu. Ngomong aja di dialog untuk mengeluarkan anggaran kan, mengeluarkan dana reses misalnya yang dewan ini kan, dikaitlah kemudahan untuk dialog. Sebetulnya gagasan kita jangan di situ. Bagaimana mahasiswa itu diarahkan, pemuda diarahkan untuk bantu memberikan sumbangsi gagasan pembangunan Kota Pontianak. Jadi harapannya ke depan di ulang tahun Kota Pontianak ini, pemuda diikut sertakan, teman-teman milenial ini ikut sertakan dalam pembangunan Kota Pontianak. Kota Pontianak, baik secara kebijakan. Mahasiswa yang tidak punya gagasan ambil tenaganya, yang punya gagasan ya ambil gagasannya, kan begitu. Kemudian satu hal lagi yang perlu juga kita tekankan untuk Pemkot ke depan berkaitan dengan kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya itu perlu untuk diperhatikan juga. Banyak sekali sastrawan Kalbar yang berada di Kota Pontianak juga nggak terkoordinir dengan baik gitu. Kemudian ada taman budaya juga, fungsinya juga nggak relevan lagi. Iya, fasilitasnya juga kacau di situ kan. Maka perlu ada pembangunan di situ, ada pembangunan kesenian dan kebudayaan Kota Pontianak, karena di situ jadi semacam kampanye kita, kampanye wisata kita, kemudian mengangkat identitas masyarakat Kota Pontianak. Terlebih Kota Pontianak itu banyak sekali adat istiadat yang ada. Nah, itu yang diangkat. Kalau itu tidak diangkat, kemudian artinya pembangunan di bidang kesenian dan kebudayaannya itu artinya masih belum terkelola dengan baik. Ya percuma ada dinas pendidikan dan kebudayaan gitu. Pendidikan dan kebudayaannya nggak keurus-urus kan? Iya. Perlu dioptimalkan, direkonstruksi kembali lagi, Gus. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Hefni. Siap. Jadi mungkin jadi obrolan yang berbobot sebenarnya. Mungkin boleh nanti kita hadirkan juga para pimpinan dari tiap OKP, ormas, mahasiswa juga harus untuk saling menyumbangsikan gagasan. Iya, kalau perlu Pemkotnya juga hadirkan di sini untuk memberikan klarifikasi sebenarnya itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Hefni. Siap, sama-sama. Mungkin ya inilah keadaan kita di sini. Kadang ada salah kata, ada salah segi pelayanan di sini, ya kami mohon maaf juga. Terima kasih banyak Gus. Kepada penonton jangan lupa like, komen dan subscribe.
Terus ya kita pamit dulu ya. Menurut diri, Oke. bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.